Kelas 9 MTS Negeri 1 Yogyakarta harus sudah bisa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fahmi di e-learning Al-Quran Hadis MTS Negeri 1 Yogyakarta. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, jangan lupa isi presensi dulu di link yang sudah disediakan oleh madrasah. Dan juga jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom komentar video di bawah. Jangan lupa ya. Kembali lagi di e-learning Al-Quran Hadis bersama Pak Fahmi MTS Negeri 1 Yogyakarta. Anak-anakku, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang mad lazim musaqqal dan mad lazim mukhaffaf kilmi. Tapi yang kita pelajari kemarin hanya sekedar 5 menit, jadi masih terlalu dasar. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan belajar bersama lebih dalam tentang apa itu mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi. Kita mulai ya. Anak-anakku sekalian, mad lazim musaqqal dan mad lazim mukhaffaf kilmi adalah bentuk dari mad lazim. Apa itu mad lazim? Mad lazim adalah hukum bacaan mad atau hukum bacaan panjang yang harus dibaca 6 harokat. Ingat ya, harus dibaca 6 harokat. Nah, karena harus dibaca 6 harokat, maka dia disebut dengan kata lazim. Anak-anakku, mad lazim musaqqal dan mad lazim mukhaffaf kilmi memiliki arti. Secara bahasa, mad artinya panjang, lazim artinya wajib dibaca 6 harokat, mukhaffaf artinya adalah ringan, musaqqal berarti berat, dan kilmi yang artinya kata. Sehingga bisa kita simpulkan, mad lazim baik mukhaffaf atau musaqqal kilmi adalah hukum bacaan mad yang terjadi pada satu kata dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran. Karena terjadi dalam satu kata, maka disebut dengan kata kilmi. Karena di dalam ilmu bahasa Arab, kata disebutkan dengan kata al-kalimah. Faham ya anak-anak? Oke, sekarang kita akan belajar lebih dalam apa itu mad lazim mukhaffaf kilmi, bagaimana contohnya, bagaimana cara bacanya, dan kapan terjadinya. Dan setelah itu kita akan belajar tentang mad lazim musaqqal kilmi sama bagaimana cara terjadinya, contohnya, dan cara bacanya. Oke anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang mad lazim mukhaffaf kilmi. Apa itu mad lazim mukhaffaf kilmi? Mad lazim mukhaffaf kilmi adalah mad tobi'i. Masih ingat ya mad tobi'i di pertemuan kemarin? Waw sukun, ya sukun, dan alif sukun ya, mad tobi'i bertemu dengan huruf sukun atau bertemu dengan huruf yang berharokat sukun. Dan beruntungnya anak-anak, tidak ada banyak contoh dari hukum bacaan ini di Al-Quran. Hanya ada 2 contoh saja di 2 ayat. Yang pertama adalah di Quran surah Yunus ayat 51. Ini contohnya, dibacanya al-ana. Nah, hukum mad lazim mukhaffaf kilminya ada di depan. Ketika ada mad tobi'i di situ, ada huruf a panjang, kemudian dia bertemu dengan huruf berharokat sukun, maka dia dibaca panjang 6 harokat. Al-ana. Karena mukhaffaf, dia dibacanya datar saja 6 harokat panjang tanpa ada tambahan apapun. Contoh yang kedua ada di surah yang sama. Kalau yang tadi ada di surat Yunus ayat 51, yang kedua ada di surat Yunus ayat 91 dengan bacaan yang sama. Al-ana. Oke, bisa dilihat di contohnya ya. Cara bacanya sama, dibaca 6 harokat panjang, lurus saja, datar saja, tanpa ada tambahan apa-apa. Paham anak-anakku? Oke, berikutnya adalah mad lazim musaqqal kilmi. Apa itu mad lazim musaqqal kilmi? Mad lazim musaqqal kilmi adalah mad tobi'i, alif sukun, waw sukun, ya sukun, yang bertemu dengan huruf berharokat tasydid. Dibaca panjang 6 harokat karena dia lazim, dan
pada akhir bacaan kata itu kita harus tekan sedikit. Contohnya ada di surah Al-Fatihah ayat terakhir. Waladdallin. Ya, jadi kita baca panjang 6 harokat do. Kemudian ketika bertemu huruf yang berharokat tasydid, yakni huruf lam, kita tekan sedikit. Dol. Kemudian lanjutkan saja. Lin. Oke, tidak boleh kita baca waladdallin. Tidak boleh karena di sini adalah contoh hukum bacaan mad lazim musaqqal kilmi. Ada beberapa contoh yang lain anak-anak. Dilihat yang pertama, cara bacanya sama. Al-haqqah. Kemudian ada lagi at-tammah. Kemudian contoh yang ketiga sokhah. Paham ya? Jadi di akhir harus kita tekan sedikit karena dia musaqqal. Kalau tidak ditekan, jatuhnya nanti ke mukhaffaf. Sedangkan mukhaffaf contohnya hanya ada 2 saja. Oke anak-anakku, demikian materi kita tentang mad lazim musaqqal dan mad lazim mukhaffaf kilmi. Semoga anak-anak semakin paham dan ketika membaca Al-Quran bisa langsung dipraktekkan. Oke semua? Demikian pembelajaran Al-Quran hadis pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus membaca Al-Quran dan pastikan anak-anak baca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang tepat. Untuk lebih paham, silahkan anak-anak kerjakan kuis yang sudah Pak Fahmi siapkan. Linknya ada di deskripsi video atau langsung saja lihat di Google Classroom. Di sana sudah Pak Fahmi siapkan. Dan untuk tugasnya anak-anak, tugas kali ini tolong anak-anak buat mind map ya, buat peta konsep tentang mad lazim mukhaffaf dan musaqqal kilmi, pengertiannya, terjadinya, cara bacanya, dan contohnya. Satu saja untuk setiap hukum. Kemudian difoto dan diupload di Google Classroom masing-masing. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan sebelum waktu yang sudah Pak Fahmi tentukan di Google Classroom. Terima kasih. Bertemu dengan Pak Fahmi lagi minggu depan di pembelajaran Al-Quran Hadis MTS Negeri 1 Yogyakarta. Hebat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.